Halo, apa kabar anakku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap selalu sehat dan selalu semangat. Pada kesempatan kali ini Ibu masih membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Kali ini Ibu akan bahas tentang Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Yuk kita saksikan sekarang. Yang pertama adalah Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan. Kita saksikan. Masih dalam pembahasan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi, khusus tentang Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Yang pertama adalah Kingdom Plantae. Tujuan pembelajaran adalah, setelah belajar materi ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan. Kedua, menjelaskan Kingdom Animalia atau kerajaan hewan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa kerajaan tumbuhan terdiri dari 3 divisio. Yang pertama adalah Bryophyta atau lumut, kemudian Pteridophyta atau paku-pakuan, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan lumut atau Bryophyta terdiri dari lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Kemudian Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan terdiri dari paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Sedangkan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji terdiri dari 2 kelompok, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Bryophyta atau tumbuhan lumut. Ciri-ciri dari tumbuhan lumut adalah 1. Memiliki bentuk menyerupai akar yang disebut dengan rhizoid. Kemudian memiliki bentuk yang menyerupai batang dan daun, tetapi bukan akar, batang, dan daun yang sejati. Ciri berikutnya adalah tidak memiliki jaringan pembuluh. Pengangkutan air dan mineral dari sel ke sel. Habitatnya di tempat yang lembab ataupun basah. Ukuran tubuhnya setengah sentimeter sampai 15 cm. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif gametofit dan vegetatif atau sporofit. Ini adalah contoh-contoh dari divisio Bryophyta atau lumut. Ada lumut hati, ada lumut daun, ada lumut tanduk. Silakan perhatikan di lingkungan kalian, ada lumut apa di sekitar kalian. Kita lihat sekarang metagenesis tumbuhan lumut atau pergiliran keturunan tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut berkembang biak dengan spora. Spora akan jatuh menjadi protonema, kemudian protonema berkembang menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut memiliki 2 sel kelamin, yaitu kelamin jantan dan kelamin betina. Sel kelamin jantan disebut antheridium dan sel kelamin betina disebut archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid dan archegonium menghasilkan ovum. Pertemuan antara spermatozoid dan ovum akan membuahkan hasil yang disebut zigot. Zigot tumbuh menjadi sporongonium dan sporogonium tumbuh menjadi sporangium. Sporangium yang sudah tua kemudian akhirnya menjadi spora. Dan begitu seterusnya akan berulang dan berulang. Fase gametofit di sini terjadi pada spora, protonema, tumbuhan lumut, spermatozoid, sampai ovum. Kemudian untuk sporofitnya itu mulai dari zigot, sporogonium, sporangium, dan kembali menjadi spora. Divisio yang kedua dari tumbuhan adalah Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan. Tumbuhan paku-pakuan sudah memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. Daun muda biasanya menggulung. Pada daun terdapat bulatan kuning yang disebut dengan sorus atau kumpulan kotak spora yang terbungkus indisium.
Tempat hidupnya menempel pada pohon bersifat epifit, yaitu menempel tetapi tidak merugikan. Perkembangbiakan secara seksual maupun aseksual yang disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis, sama seperti lumut. Sekarang kita lihat metagenesis atau pergiliran keturunan tumbuhan paku. Hampir sama dengan lumut, alat perkembangbiakan tumbuhan paku adalah spora. Spora yang jatuh tumbuh menjadi protalium. Protalium memiliki dua sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan yang disebut dengan antheridium dan sel kelamin betina yang disebut dengan archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid dan archegonium menghasilkan ovum. Pertemuan antara spermatozoid dan ovum akan menghasilkan zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi tumbuhan paku akan menghasilkan sorus, dan sorus akan berkembang menjadi sporamium yang akhirnya akan menghasilkan spora kembali. Itu akan berulang dan berulang. Ini adalah contoh-contoh tumbuhan paku. Ada paku purba, ada paku kawat, ada paku ekor kuda, ada paku sejati, ya, suplir kita di rumah mungkin ada. Yang sering kita jumpai juga adalah paku sejati, semanggi contohnya. Kemudian ada paku sejati juga misalnya sarang kuda. Banyak sekali tumbuhan paku yang ada di sekitar kita. Kita bisa melihatnya macam-macam seperti contoh pada gambar. Silakan nanti kalian amati di rumah kalian ada tumbuhan paku apa. Kita lihat yang jelas di sini contoh daripada spora yang tumbuh pada tumbuhan suplir. Nah, inilah spora-spora yang menempel pada tumbuhan. Biasanya pada tumbuhan daun yang masih hijau dia akan menggulung seperti ini. Dan tumbuhan paku itu karena bertumbuhnya dengan spora, maka dia cepat berkembang biak, bisa tertiup angin sehingga dia bisa menempel di mana-mana. Silakan yang di depan rumahnya ada got, bisa dilihat di sana biasanya ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan paku liar. Yang ketiga adalah spermatopita atau tumbuhan berbiji. Seperti dikatakan di depan bahwa tumbuhan berbiji atau spermatopita dibagi menjadi dua, yaitu satu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan biji tertutup masih dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan monokotil atau tumbuhan yang berkeping satu dan tumbuhan dikotil atau tumbuhan yang berkeping dua. Masih ingat di SD kalian sudah mendapatkan tumbuhan berkeping satu dan tumbuhan berkeping dua. Yuk kita bahas lebih jauh lagi. Tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae. Gymnospermae mempunyai ciri berbiji terbuka. Kenapa disebut berbiji terbuka? Karena bijinya tidak terbungkus oleh daun buah. Kemudian batangnya besar dan berkambium. Ciri yang ketiga, dia berakar tunggang. Dan ciri yang keempat, alat reproduksinya dinamakan strobilus. Daunnya selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contoh tumbuhan biji terbuka adalah yang pertama adalah pinus. Tumbuhan pinus nama latinnya adalah Pinus mercusi. Yang kedua adalah melinjo atau Gnetum gnemon. Dan yang ketiga adalah pakis haji atau sikas rumpi. Contoh yang keempat adalah damar atau Agathis damara. Kita lihat gambar pohon pinus, kemudian melinjo, pakis haji, dan damar. Bila kita amati, maka biji-biji daripada tumbuhan pinus, melinjo, pakis haji, dan damar ini tidak terbungkus oleh daun buah. Kemudian berikutnya yang kedua adalah tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Ciri-ciri dari tumbuhan biji tertutup adalah satu, bijinya berada di dalam struktur yang tertutup oleh daun buah. Ciri yang kedua, memiliki bunga sebagai alat reproduksi. Ciri yang ketiga, memiliki akar batang daun yang sebenarnya. Tadi sudah dibahas bahwa tumbuhan biji tertutup ada dua macam, yaitu monokotil atau tumbuhan
berkeping 1 dan dikotil tumbuhan berkeping 2. Kita lihat monokotil dan dikotil. Monokotil meliputi yang pertama adalah suku atau famili rumput-rumputan, atau bahasa latinnya adalah Graminae. Contoh yang termasuk suku rumput-rumputan ada padi, jagung, bambu, rumput, tebu, gandum, dan masih banyak yang lainnya. Tumbuhan monokotil yang kedua adalah famili atau dari suku pinang-pinangan atau palmae. Contohnya kelapa, rotan, kelapa sawit, aren, salak, dan masih banyak yang lainnya. Tumbuhan monokotil yang ketiga adalah dari suku pisang-pisangan atau Musaceae. Segala macam pisang, ada pisang hias, pisang kipas, dan sebagainya. Dan tumbuhan monokotil yang keempat adalah dari suku jahe-jahean atau Zingiberaceae. Ada kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan sebagainya. Dikotil atau tumbuhan berkeping 2 meliputi 1. Famili atau suku getah-getahan Euphorbiaceae, misalnya singkong, pohon jarak, pohon karet, dan puring. Yang kedua adalah suku kacang-kacangan atau Papilionaceae, misalnya kacang kapri, kacang tanah, kedelai, petai, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga adalah suku jambu-jambuan atau Myrtaceae, misalnya jambu air, jambu biji. Jambu air ada bermacam-macam, begitu juga jambu biji pun juga terdiri dari bermacam-macam. Dan suku yang keempat adalah suku terong-terongan atau Solanaceae, misalnya di situ ada tomat, kentang, terong, cabai. Bahkan bunga kecubung juga termasuk suku terong-terongan. Secara garis besar, perbedaan dikotil dan monikotil adalah sebagai berikut. Dilihat dari akarnya, monokotil itu berakar serabut, sedangkan dikotil berakar tunggang. Batang dari monokotil tidak berkambium, sedangkan batang dari tumbuhan dikotil berkambium. Bunga dari monokotil memiliki mahkota bunga berkelipatan 3. Dan dikotil memiliki mahkota bunga berkelipatan 2, 4, atau 5. Daun pada monokotil berbentuk melengkung atau sejajar, sedangkan daun pada dikotil menyirip atau menjari. Sebagai ciri, jumlah kepingnya monokotil berkeping 1 dan dikotil berkeping 2. Tudung akarnya monokotil sudah ada dan dikotil tidak ada. Pelindung akar dan batang lembaga dari monokotil sudah ada pelindung akar dan batang lembaganya, sedangkan dikotil tidak ada. Pertumbuhan akar dan batang pada monokotil tidak dapat tumbuh berkembang menjadi besar, sedangkan pertumbuhan akar dan batang pada dikotil dapat tumbuh berkembang menjadi besar. Itulah tadi seluk-beluk tentang Kingdom Plantae. Sekarang yuk kita saksikan bersama-sama tentang Kingdom Animalia atau kerajaan hewan. Kingdom Animalia atau kerajaan hewan. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa Kingdom Animalia atau kerajaan hewan terdiri dari 2 filum, yaitu yang pertama adalah filum Invertebrata atau Avertebrata, juga disebut hewan tidak bertulang belakang, dan Vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Invertebrata atau Avertebrata terdiri dari Porifera, Coelenterata, Vermes, Mollusca, Echinodermata, Arthropoda. Sedangkan Vertebrata terdiri dari Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dari filum Invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Terdiri dari 1. Porifera. Ciri-ciri porifera adalah permukaan tubuhnya berlubang atau berpori, maka dia disebut dengan hewan berpori. Hidup di air jernih maupun di air laut. Dan porifera belum memiliki alat pencernaan. Contohnya adalah Calcaria, Hexactinellida, dan Demospongia. Dalam film anak-anak itu terinspirasi
dari Demospongia ini menjadi SpongeBob. Yang kedua adalah Coelenterata atau hewan berongga. Ciri-ciri dari Coelenterata adalah tubuh berbentuk pipih bilateral, alat pencernaannya belum sempurna. Contoh dari hewan berongga atau Coelenterata adalah Hydra, ubur-ubur, dan Ascopa. Yang termasuk invertebrata berikutnya adalah Vermes. Vermes terbagi menjadi 3, yaitu Platyhelminthes, Annelida, dan Nelmathelminthes. Kita lihat yang pertama adalah Platyhelminthes. Platyhelminthes memiliki ciri-ciri bentuknya pipih simetris bilateral, alat pencernaannya belum sempurna. Contoh dari cacing pipih adalah yang pertama Planaria, kemudian cacing hati, dan Taenia saginata. Berikutnya adalah Annelida atau cacing gelang. Cacing gelang memiliki ciri-ciri alat pencernaannya sempurna, tidak berangka, rongga tubuhnya semu, dan dinding tubuhnya terdiri dari 3 lapis. Contoh cacing gelang adalah cacing tanah dan lintah. Berikutnya masih kelompok cacing, yaitu Nemathelminthes atau cacing gilik. Cacing gilik memiliki ciri-ciri: 1. Kulit tertutup dengan lapisan lilin dan licin. Tubuh simetris bilateral, bulat panjang dan ujungnya meruncing, serta tidak bersegmen. Hidup bebas dan parasit pada hewan maupun tumbuhan. Contoh cacing gilik adalah cacing perut dan cacing tambang. Invertebrata yang keenam adalah moluska atau hewan lunak. Ciri-ciri hewan lunak: 1. Tumbuhnya lunak dan berlendir. Dilindungi kerangka luar berupa cangkang dari cat kapur. Alat pernafasannya sempurna. Contoh moluska atau hewan lunak adalah kerang, cumi-cumi, dan siput. Dan dari kelompok invertebrata yang ketujuh adalah Echinodermata atau hewan berkulit duri. Echinodermata atau hewan berkulit duri mempunyai ciri: 1. Rangka luar berupa zat kapur dengan duri-duri kecil. 2. Bergerak dengan kaki ambulakral. 3. Alat pernafasannya berupa insang. Dan 4. Alat pencernaannya sempurna. Contoh Echinodermata atau hewan berkulit duri adalah bintang laut, landak laut, lilia laut, bintang ular, dan teripang. Ini bintang laut, landak laut, lilia laut, bintang ular, dan teripang. Dan invertebrata yang terakhir adalah Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Disebut hewan berbuku-buku karena tubuhnya beruas. Kemudian kakinya berbuku-buku. Rangka luar tersusun dari zat kitin atau zat kapur. Kemudian sistem sarafnya disebut sistem saraf tangga tali. Dan arthropoda bermata tunggal atau majemuk. Contoh arthropoda atau hewan berkupu-kupu adalah kelompok serangga, kelompok udang-udangan, laba-laba, dan lipan. Sekarang kita ke vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Hewan bertulang belakang terdiri dari 1. Pisces atau ikan. Ciri-ciri ikan adalah: 1. Dia bergerak dengan sirip. 2. Tubuh bersisik dan memiliki gurat sisi. 3. Berdarah dingin. 4. Bernafas dengan insang. 5. Hidup di air. 6. Alat pencernaannya sempurna. Dan ke-7, jantung terbagi 2 ruang, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Ikan terdiri dari ikan yang bertulang sejati dan ikan yang bertulang rawan. Ikan yang bertulang sejati contohnya nila dan gurame, dan ikan yang bertulang rawan contohnya ikan hiu dan ikan pari. Vertebrata yang kedua adalah amfibi. Ciri-ciri dari amfibi adalah: 1. Bernafas dengan kulit, insang, dan paru-paru. Amfibi berdarah dingin.
Jantungnya sudah terbagi menjadi 3, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Alat pencernaannya sempurna. Artinya amfibi sudah memiliki organ-organ pencernaan yang lengkap. Amfibi atau hewan ini juga disebut hewan yang hidup di 2 alam. Contohnya adalah katak, kodok, dan salamander. Vertebrata yang ketiga adalah reptil. Ciri-ciri reptil adalah 1. Bernafas dengan paru-paru. 2. Tubuh tertutup kulit kering berupa zat tanduk. 3. Berdarah dingin. 4. Alat pencernaannya sempurna. Dan jantung terbagi 4 ruang tetapi belum sempurna, yaitu terdiri dari 2 bilik dan 2 serambi. Contoh dari reptil adalah ular, buaya, komodo, dan kura-kura. Vertebrata yang keempat adalah aves atau burung. Burung memiliki ciri-ciri 1. Tubuhnya berbulu. 2. Memiliki sepasang sayap dan kaki. 3. Alat pencernaannya sempurna. 4. Memiliki kloaka untuk alat reproduksi dan ekskresi, dan juga dia memiliki tembolok. Aves berdarah panas, dan jantungnya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Contoh aves atau burung adalah ayam, kemudian itik, penguin, elang, dan merpati. Vertebrata yang terakhir atau yang kelima adalah mamalia, disebut juga dengan hewan menyusui. Ciri-ciri mamalia adalah 1. Hidup di darat dan di air. 2. Bernafas dengan paru-paru. 3. Memiliki kelenjar susu atau glandula mamae dan juga memiliki rambut. Alat pernafasan mamalia sempurna. Mamalia berdarah panas. Dan jantung mamalia terbagi menjadi 4 bagian yang sudah sempurna, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Contoh dari mamalia adalah kucing, kelinci, sapi, kambing, tikus, kera, dan masih banyak yang lainnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu di bahasan berikutnya. Demikianlah tadi anak-anakku bahasan tentang Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.